adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih karena kalian masih mau mengikuti acara ibadah Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau bernyanyi dulu. Biasanya tahun-tahun sebelumnya adik-adik bernyanyi di sini. Farel dan Eksa tadi merupakan perwakilan dari anak-anak sekolah minggu HKBP Cinere yang bernyanyi di acara Pesta Parheon tahun 2021 kali ini. Walaupun via virtual, kita harus tetap bersukacita. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu Sekolah Minggu HKBP dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri dong. Kita mau nyanyi lagu Sekolah Minggu HKBP. Ayo abang kakak. Duduk masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021, yaitu Kakak Christine Elizabeth Boru Siregar. Silakan Kak. Shalom, yang terhormat Pendeta Resort HKBP Cinere Amang Pendeta Tulus Opusungguh, yang terhormat Ketua Dewan Koinonia HKBP Cinere Amang Sintua Sambung Pampahan, yang terhormat Paniroi Sekolah Minggu HKBP Cinere Amang Sintua Diastanto Agung Wibowo, yang terhormat Ketua Pengurus Sekolah Minggu HKBP Cinere Amang Andi Winar Hutagaul, beserta dengan rekan-rekan pengurus Sekolah Minggu HKBP Cinere, juga abang dan kakak guru-guru Sekolah Minggu HKBP Cinere, adik-adikku yang terkasih, beserta dengan Amang dan Inang orang tua murid HKBP Cinere, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya kita tetap dapat merayakan Pesta Parheon tahun 2021 ini. Kita semua memang sedang dalam keadaan terbatas. Kita mungkin hanya bisa diam di rumah saja. Adik-adik tidak ke sekolah ataupun tidak ke sekolah minggu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi adik-adik yakin dan percayalah bahwa adanya janji dan kuasa Allah yang tetap ada hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya. Ada atau tidak ada pandemi ini, Tuhan akan tetap sama memberkati, mengasihi, dan menghibur kita semua. Inilah yang menjadi tema Pesta Parheon kita pada kali ini, janji dan kuasa Allah. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin berterima kasih kepada banyak pihak atas dukungan yang diberikan kepada Amang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, kepada Amang dan Inang orang tua murid, juga adik-adik mulai dari Horong Samuel, Horong Joshua, Horong Nuh, Horong Abraham, hingga Horong Musa. Dan tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Sebab tanpa dukungan semua pihak ini, maka Pesta Parheon tidak akan terasa lengkap. Nah adik-adik pasti semuanya sudah tidak sabar lagi ingin
tahu apa yang ada di Pesta Parheon kali ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita yang terbaik. Kita mau beribadah bersama, bersyukur atas janji dan kuasa Tuhan yang tetap sama bagi kita semua. Akhir kata, selamat beribadah, selamat merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Kristin. Yang selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan orang tua Sekolah Minggu HKBP Cinere, Inang Nyonya Betty Sarah Marbun Boru Silalahi, orang tua dari Angie, Albert, dan Agifta Marbun. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu kepada Amang Pendeta Resort HKBP Cinere, kepada Amang Inang Parhalado, dan kakak-kakak sekolah minggu yang kami kasihi, juga anak-anak kami yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberi sukacita, dan juga kita masih dicukupkan untuk semua yang kita perlukan. 1 tahun sudah kita melewati masa-masa seperti ini. Anak-anak kami juga banyak melakukan kegiatan di rumah, sekolah di rumah, sekolah minggu juga dari rumah. Namun harapan kami sebagai orang tua, anak-anak tetap bersemangat mencari ilmu, bersemangat mencari iman, dan menjadi tetap terus berbuah di dalam keadaan dan kondisi apapun. Saya mewakili orang tua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak sekolah minggu yang terus bertekun dan terus melakukan kegiatan kebaktian setiap hari Minggu. Kegiatan-kegiatan yang diberikan juga memancing anak-anak untuk berkreasi dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Jarak atau keadaan saat ini pun tidak menghalangi anak-anak kami untuk beroleh firman, mendapatkan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu yang sudah dipersiapkan dengan baik setiap minggunya melalui video YouTube atau melalui via Zoom. Pada hari ini kita merayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere. Dengan keterbatasan yang ada, kita juga masih harus melakukannya, tidak kumpul bersama-sama tapi lewat video. Namun harapan kami sebagai orang tua kepada anak-anak tetap memperoleh sukacita, tetap mencintai Tuhan Yesus, tetap bertekun untuk terus belajar dan menjadi anak-anak yang berbuah. Terima kasih, selamat Parheon Sekolah Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Inang. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan kata sambutan, kita mau masuk dalam ibadah Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Mari kita ambil sikap saat teduh, kita akan saat teduh sejenak. Amin. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita mau sama-sama bersukacita walaupun tetap online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun ini. Bangkit berdiri adik-adik, kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya, medley dengan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Hari
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini, kita memerlukan Sang Juru Selamat untuk mendampingi kita, menjalani hari-hari kita, memberikan rasa nyaman dan aman. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 402, ayat 1 dan ayat 3, Kuperlukan Juru Selamat. Epistel kita pada acara Parheheon Sekolah Minggu kali ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai dengan 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan beri kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Apapun masa dalam kehidupan kita, baik kita sedih, baik kita senang, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian, buku ND 806, ayat 1 bahasa Batak dan ayat 3 dalam bahasa Indonesia. Tuhan menjaga
akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman kita Togu Nainggolan. Teman-teman, mari kita lipat tangan dan menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Sampai saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami dapat melaksanakan dan mengikuti acara perayaan Sekolah Minggu HKBP Cinere, walaupun dilaksanakan secara online. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa memohon perlindungan, kasih dan berkat-Mu untuk anak-anak sekolah minggu beserta pengurus dan guru sekolah minggu HKBP Cinere dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Begitu juga untuk Pendeta Om Pusunggu dan Pendeta Munte dan seluruh para halado HKBP Cinere beserta keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan serta memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua program sekolah minggu di tahun ini dapat berjalan dengan baik, walaupun dengan keterbatasan dikarenakan situasi dan kondisi saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Semoga Bapak Presiden Jokowi serta beserta jajarannya selalu sehat dan dapat melayani dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan hikmat dan bijaksana, serta semua bencana alam dapat diatasi. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk semua jemaat HKBP Cinere, dari anak-anak, Naposo, Ina, Ama, serta semua lansia, agar selalu diberikan kesehatan. Dan apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami memohon pulihkanlah dunia ini dari wabah COVID-19. Tuhan berkati semua dokter, suster, dan semua para medis dalam menjalankan tugasnya. Tuhan Yesus, kami memohon tuntunan-Mu agar anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti pendidikan dengan baik, walaupun secara online. Berkati dan mampukan kami untuk dapat mengerjakan semua tugas serta ujian dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, inilah semua rangkaian doa yang kami panjatkan. Tuhan memberkati acara perayaan sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga berkat-Mu tidak terhalangi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Parheon Sekolah Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi. Kakak undang kalian bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian buku ND 549 ayat 1. Holland Dak Danak. Adik-adik, sudah siap untuk mendengar renungan Pesta Parheon hari ini? Sudah siap belum? Pasti sudah tidak sabar kan? Karena Kak Oten punya teman-teman baru. Kak Oten kasih bocoran ya, namanya Kak Hehe. Siapa yang mau kenalan sama Kak Hehe? Pasti semuanya mau kenalan kan? Yuk kita duduk manis, kita tenang, dan kita akan menyaksikan panggung boneka. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat kan? Iya, sehat dong, sama seperti abang saat ini sehat. Walaupun di masa pandemi, abang masih menjaga kesehatan abang. Sama juga dong adik-adik di rumah menjaga kesehatan
kejahatan adik-adik. Puji Tuhannya adik-adik, sampai sekarang kita masih bisa merayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere dong. Walaupun adik-adik kita melaksanakannya di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun sukacita kita kan adik-adik? Bagaimana adik-adik? Masih ada sukacitanya enggak? Apa? Ada sukacita? Abang belum dengar nih adik-adik. Ada sukacita enggak? Ada sukacita dong. HKBP go kelas ni rohadoi Aidi pasaha tutuhani roha hamet metoni Sekolah minggu Siapa ya? ingot mai hodo pangganti naposoi atong arahon madongani tu Yesus Tuhatai. Hello. Kamu siapa? Seneng banget nih hari ini. Ya dong, aku sangat happy sekali. Semangat untuk menyambut perayaan Parheon Sekolah Minggu HKBP Resort Cinere. Oh gitu. Tapi abang belum kenal nih sama kamu. Boleh kenalan gak sih ya? Wow. Hello, abang belum kenal sama aku. Yakin? Yakin lah. Yakin nih bang. Yakin. Aku ini maskotnya Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere loh. Oh iya kah? Aku ini Hehe. Hah? Hah? Hehe aja. Namaku Hehe bang. Hehe. Oh alah, nama kamu Hehe. H-E-H-E. Salam kenal ya, nama abang Bang Edu. Salam kenal juga abang. Dan salam kenal juga untuk adik-adik manis yang udah nungguin kita di rumah untuk merayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Resort Cinere. Nah kalau gini kan abang sama adik-adik di rumah sayang sama Kak Hehe. Nanti kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, oh iya Bang Edu. Tahu nggak kenapa namaku Hehe? Kira-kira apa ya Kak? Namaku ini Hehe karena diambil dari kata tengah Parheon. Ayo adik-adik di rumah, artinya Parheon apa ya? Apa? Oh maksudnya heheto itu diambil dari Parheon yang artinya kebangkitan kan Kak? Yaps, betul sekali. Artinya kebangkitan. Jadi nama kakak Hehe yang artinya bangkit. Nah, karena hari ini kita merayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere, artinya adik-adik di rumah juga harus mengalami kebangkitan juga. Dalam hal apa aja contohnya Bang Edu? Aduh, contohnya banyak sekali ya Kak. Kata Hehe kebangkitan ini, tapi bukan artinya bangkit atau bangun dari tempat tidur atau jongkok lalu berdiri. Nah, Hehe itu lebih kepada kebangkitan rohani adik-adik Kak Hehe. Nah, nanti abang kasih penjelasannya di akhir cerita. Oke deh Bang. Wow, keren sekali ya nama Kak Hehe ini. Iya dong, maskot Parheon gitu loh. Hehehe. Oke. Kalau begitu gimana Kak Hehe kalau sekarang kita langsung aja sama-sama yuk melihat panggung boneka perayaan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere. Yuk. Adik-adik di rumah stay tune ya. Stay tune adik-adik.
suatu sore nan sejuk. Aduh, mau belanja ke pasar. Pagi ini cukup nggak ya uang segini? Aduh, beras habis lagi, minyak habis. Yah, aduh, listrik tak lagi habis nih. Tak lagi manggil-manggil lagi listrik nih. Aduh, besok jadwal si Opung si Lasmauli ini ke dokter. Cukup nggak ya uang tabungan ini? Hai, amang tahe. Kayak mana lah ini? Pusing aku. Mana sih Bapak Lasmauli udah lama nggak narik lagi. Hai, kayak mana ini uangnya cukup nggak ya? Gak ada pemasukan ini sampai sekarang. Aduh. Mana atap rumah juga bocor lagi. Kemarin hujan basah. Basah semua nih, semua baju. Tahe, kayak mananya hidup ini? Bapak Lasmauli pun udah ku bilang, tambal dulu yang bocor itu di atap. Belum dikerjakan juga. Cukup gak ini semua ya diatur? Biar ku beli es krim itu, Mak. Aduh nakku, gak ada loh duit mama nih nakku. Mau beli apa kok nak? Beli es krim, Mak. Udah lama aku gak makan es krim, Mak. Ya nakku, sabarlah nak. Nanti sakit loh tenggorokanmu tuh minum es krim. Sabar ya nak, gak ada uang mama. Mama ini 10.000 aja, Mak. Sabar ya sayang, sabar. Jangan jajan terus ya nak. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget, gurih-gurih, nyai. Itu aja lah Mak, aku beli 2.000 aja pun Mak. Dapat 4 nanti itu. Gak sehat itu nak, banyak minyaknya. Jangan goreng-gorengan terus ya nak ya. Nanti batuk kalau nak. Nanti mama bikin pun tahu ya. Tahu goreng mama yang bikin ya anakku. Ada apa Lasmauli? Apa yang mau kau beli Inang? Mau jajan itu Bung, tahu bulat 500-an aja. Anget-anget itu enak kali lah pasti. Janganlah Inang, nanti kamu batuk kayak Opung nih. Aduh, kenapa penyakit ini gak sembuh-sembuh ya? Udah capek aku. Habis uang kalian. Tanah di kampung sudah habis kalian jual semuanya. Belum juga sembuh sakit Opung ini. Tulangnya si Lasmauli ini pun sudah telepon terus. Nanyain hutangnya. Aduh, pusing Opung ini.
Janganlah dulu kau pikirkan, Pung. Pusing-pusing itu, Pung. Udahlah, Pung. Jangan kau pikirkan ya, Pung ya. Biar kami yang mikirkan ya, Pung ya. Pokoknya Opung sehat-sehat aja. Udahlah ya, Pung. Banyak angin loh di sini, Pung. Nanti masuk angin, Opung. Yuk, kita ke kamar aja ya, Pung ya. Ke kamar ya, Pung. Nah, adik-adik di rumah, bagus nggak kalau kita khawatir? Aduh, sama seperti Mama dan Opung Lasmauli tadi. Nah, kira-kira nih adik-adik, apa yang mereka khawatirkan ya? Iya, mereka khawatir karena mereka tidak punya cukup uang. Mereka khawatir karena kebutuhan mereka tidak tercukupi adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana seharusnya kita lakukan adik-adik sikap kita? Apakah kita harus khawatir atau malah sebaliknya? Kita tidak khawatir. Tahan dulu adik-adik yang ada di rumah, karena masih ada loh cerita yang lebih bagus lagi di babak kedua. Ayo Bang, ayo kita saksikan kembali panggung bonekanya. Yuk adik-adik, kita saksikan sama-sama ya. Check it out. Di hari Minggu nan cerah. Minho, kenapa meninggal? Loh, Dek, kenapa kamu nangis? Ada yang ganggu kamu? Sini, mana orangnya? Bilang sama abang kalau ada yang ganggu kamu. Dan ingat ya, Dek, abang gak akan membiarkan adik abang disakitin. Mana orangnya? Apaan sih Bang? Nggak jelas. Dek, asal ada tahu ya, abang ini sudah latihan taekwondo tahu. Lihat gerakan abang. Dia. Ya. Mana orangnya? Abang apaan sih? Aku tuh lagi nonton drama Korea tahu. Bunuh meninggal. Kenapa sih harus yang ganteng yang meninggal? Kan jadi nggak seru ceritanya. Yuhuy, awas Tio, Tigor, pindah dulu ke sana. Ini kan hari Minggu, Mama mau latihan aerobik. Minggu depan, Mama mau lomba Zoom aerobik se-RT. Jadi Mama harus latihan. Kanan, kiri, atas, bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Ma, ini kan hari Minggu, Ma. Memangnya Mama nggak ibadah? Ini udah jam 9 loh, Ma. Kan kalau mau ibadah kita harus persiapan dulu, Ma. Kita harus mandi dulu, pakai baju gereja yang rapi, siapin Alkitab, Ma. Ya ampun, Tigor, ini juga penting supaya Mama tuh jadi sehat, panjang umur, nggak sakit-sakit. Nanti juga bisa ibadah kok. Nanti kan juga bisa. Masih lama, setengah jam lagi. Kalau kita baca firman sendiri kan juga sama aja Bang. Ya ampun, ya beda dong Dek. Ini kan hari Minggu. Kita tuh harus utamakan dulu ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Baru deh, kalau kita selesai ibadah, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya.
Tuh, bener yang dibilang Tio. Lagian nih ya, kuota mama juga sudah mau habis. Gak akan cukup kalau dipakai ibadah online. Nanti mama jadi gak bisa latihan. Lombanya kan sebentar lagi. Nanti kalau mama kalah gimana? Hadiahnya kan lumayan, panci sultan. Kamu tahu gak sih panci sultan? Hah, panci sultan? Keren banget mah. Semangat ya mah latihannya. Nanti kalau menang aku jadi bisa pinjam buat bikin mac and cheese anti lengket-lengket club. Hihihi. Semangat mah latihannya mah. Ayo mah. Ya ampun mama, cuma panci doang hadiahnya. Paling nanti pancinya cuma buat goreng ikan doang. Masa iya sih ma, Tuhan Yesus kalah sama panci? Aduh, Tigor. Lagi pula nih ya, nanti kalau mau ibadah, mama kan harus siapin kuota. Belum lagi, nanti harus transfer uang persembahan. Ada biaya transfernya lagi, lumayan kan 6.500. Kamu tuh anak-anak tahu apaan sih? Iya, tahu bang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, adik-adik di rumah pusing ya. Kalau Kak Hehe lihat tadi, mamanya Tigor dan Tio yang gak mau ibadah, kakak jadi sedih. Apakah adik-adik di rumah ada yang namanya seperti mamanya Tio dan Tigor? Puji Tuhan, mamanya kakak gak kayak gitu di rumah. Pasti mamanya adik-adik gak kayak gitu juga kan? Harusnya seperti apa ya yang baik? Coba deh kita tanya Bang Edu ya. Kita panggil Bang Edu aja yuk. Bang Edu, Bang Edu. Oh, Bang Edu. Hai adik-adik. Wah, sudah menyaksikan panggung boneka tadi kan? Jadi abang mau tanya dulu nih, apakah adik-adik ingat gak tadi sama keluarga Las Mauli? Ayo, masih ingat gak? Masih ingat gak adik-adik? Nah, yang mamanya dan opungnya tadi loh yang khawatir. Nah, abang mau nanya adik-adik di rumah, bagus gak ya kira-kira kalau kita khawatir? Sama seperti mama dan opung Las Mauli tadi. Khawatir mengenai kebutuhan mereka dan tidak tercukupinya, iya, kebutuhan mereka. Apakah adik-adik pernah merasa khawatir nggak ya? Misalnya nih adik-adik menghadapi ujian, merasa khawatir? Nah, apalagi ini paling sering nih, ditinggal mama atau papanya keluar kota, merasa khawatir nggak ya? Atau nilainya jelek, merasa khawatir nggak ya? Juga sama seperti cerita yang kedua, Tio dan Tigor. Bagaimana Tio dan mamanya adik-adik? Nah, mama Tigor tadi mengutamakan keperluan duniawi. Tuhan di nomor 2 kan loh. Nah, adik-adik, mama Tigor tadi malah asik senam, bukannya malah ibadah. 1, 2, 1, 2. Iya. Atau adik-adik di rumah pada hari Minggu pernah gak sih adik-adik malah nonton kartun bukannya malah ibadah? Nah, atau main game, atau keluar rumah main sama temen bukannya malah ibadah. Adik-adik di rumah.
Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini ayo yang mengutamakan nonton kartun daripada ibadah hari Minggu? Ayo ngaku. Nah, kalau kita sudah mengesampingkan Tuhan, adik-adik, atau dalam kehidupan kita, adik-adik, itu tandanya kita melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan Allah, adik-adik. Nah, berarti kira-kira itu dosa ya enggak ya adik-adik? Kira-kira dosa enggak ya adik-adik? Nah, sebelum kita mengatakan itu dosa atau tidak adik-adik, mari nih abang ajak adik-adik membahas tentang dosa. Nah, masih ingat enggak apa itu dosa adik-adik? Apa ya bang? Apa ya Kak Hehe ya? Kak Hehe tahu enggak apa itu dosa? Gak tahu deh bang. Nah abang mau bahas nih Kak Hehe, adik-adik yang di rumah. Nah, dosa itu apa sih? Nah, dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan iya Kak Hehe, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu ya bang. Iya Kak Hehe. Dan kalau kita sudah berdosa, kira-kira Kak Hehe apa sih dosa upahnya? Apa bang? Apa ya? Nah, abang mau mengajak kita membaca Alkitab juga dari Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Gede banget ya Kak Hehe ya. Upahnya dosa adalah maut. Nah, mau di sini artinya Kak Hehe, adik-adik yang di rumah, papa mama, serta guru-guru sekolah minggu sudah terputus hubungannya dengan Tuhan Allah. Wah, sedih sekali ya ketika kita membayangkan sumber kehidupan kita, sumber kehidupan abang, adik-adik di rumah, Kak Hehe, papa mama sudah tidak ada lagi, sudah terputus. Pasti kita akan binasa. Tapi adik-adik, ada satu sosok yang sangat murah hati dan sangat mengasihi kita. Siapa itu kira-kira ya Kak Hehe? Siapa ya bang? Siapa ya Kak Hehe? Tahu nggak Kak Hehe? Oh, Tuhan Allah. Iya benar Kak Hehe. Yang murah hati dan mengasihi kita itu Tuhan Allah. Kira-kira apa sih Tuhan Allah lakukan kepada kita adik-adik? Nah, Tuhan Allah berjanji adik-adik memberikan keselamatan bagi kita, bagi adik-adik ada di rumah. Nah, apa janjinya? Iya, mengutus siapa Kak Hehe? Siapa ya bang? Siapa yang diutus Tuhan Allah ya? Kira-kira ya? Tuhan Yesus. Iya benar Kak Hehe. Yang diutus Allah adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan Allah menepati janjinya dengan mengutus Tuhan Yesus tadi. Nah, apa ya kira-kira janjinya ya Kak Hehe? Tahu nggak Kak Hehe janjinya di mana tertulis Kak Hehe? Apa ya bang? Iya, dia ada tertulis di Alkitab Kak Hehe. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Nah, isinya begini Kak Hehe dan adik-adik di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, keren. Keren banget ya Kak Hehe. Ya, adik-adik di rumah keren banget ya. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini, ke tempat kita ini Kak Hehe, ke tempat kita ini adik-adik, mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita 2000 tahun yang lalu Kak Hehe. Hore, harus semangat dong, senang dong. Nah, dosa kita sudah terbebas dari segala hukuman tadi, ya adalah maut tadi. Nah, kita sudah terbebas. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah ditebus dosanya, nah oleh Tuhan Yesus,
apakah yang kita perbuat ya? Kira-kira ya. Kak Hehe tahu nggak apa yang Kak Hehe perbuat ya kalau sudah ditebus dosanya? Apa tuh Bang? Apa ya kira-kira ya? Dan ini yang paling penting adik-adik, kita harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan adik-adik. Nah, kalau kita, iya Kak Hehe, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Kira-kira Kak Hehe sudah menerima Tuhan Yesus enggak di hati Kak Hehe? Sudah dong Bang. Sudah ya, Abang juga sudah menerima Tuhan Yesus di hati Abang. Nah, kalau sudah menerima Tuhan Yesus nih di hati adik-adik, di hati Abang, Kak Hehe, perlu nggak kita merasa khawatir? Perlu nggak sih? Enggak Bang. Enggak ya. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikuti kepribadian Tuhan Yesus. Nah, dengan cara apa? Kalau sudah menerima Tuhan Yesus dan mengikuti kepribadian Tuhan Yesus, iya, Kak Hehe, kita tidak mengutamakan kepentingan duniawi. Yang kayak tadi nonton kartun, senam. Nah, itu Kak Hehe, bagaimana seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak sudah diselamatkan, adik-adik yang di rumah. Nah, kita harus menjadi contoh yang baik. Kira-kira Kak Hehe, contoh yang baik itu seperti apa sih? Seperti apa sih Kak Hehe, contoh yang baik? Menolong orang tua Bang. Iya, menolong orang tua, menolong teman, mengerjakan PR, ya, ibadah sekolah minggu itu adalah hal-hal yang baik. Dan mama papa juga di rumah harus memberikan contoh yang baik juga. Nah, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, rasa khawatir kita ubah menjadi ucapan syukur. Kita jangan memandang permasalahan kita adik-adik. Nah, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena permasalahan Abang tidak lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa dan sanggup menyelesaikan permasalahan kita adik-adik. Karena iya Kak Hehe, ingat ya adik-adik, Tuhan yang sama, Tuhan yang menjaga Daniel di kandang singa. Waduh, Tuhan membimbing bangsa Israel melepaskan diri dari bangsa Mesir. Tuhan apa juga? Tuhan Allah membimbing Daud untuk mengalahkan Goliat. Wah, besar sekali Goliat, tapi bisa dikalahkan oleh Daud. Nah, Tuhan kita juga punya kuasa merubah air menjadi anggur adik-adik. Nah, kira-kira Kak Hehe apa lagi sih? Ada lagi Bang. Apa lagi ya Kak Hehe? Tahu nggak Kak Hehe apa lagi? Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Iya benar Kak Hehe, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati, Lazarus. Nah, itu semua Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya kuasa ya. Adik-adik di rumah, di masa pandemi ini sekarang kita harus berusaha menjaga kesehatan kita. Nah, kita harus berdoa di masa pandemi ini agar segera berakhir, dan percayalah kepada Tuhan Yesus agar bisa memelihara kita dan menolong kita. Kalau begitu, yuk kita angkat satu lagu pujian, Janji Yang Manis. Abang mau mengundang Kak Hehe dan tokoh-tokoh cerita pertama, tokoh-tokoh cerita kedua, dan serta adik-adik sekalian yang ada di rumah. Yuk, mari kita nyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu
adik-adik kita sudah selesai mendengarkan panggung boneka, itu merupakan renungan dalam Parheon kali ini, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan via transfer ke nomor rekening Gereja HKBP Cinere yang sudah tertera dalam layar kaca kalian masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tiba di penghujung acara Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021, kami segenap pengurus, guru sekolah minggu, beserta Amang Sintua Paniroi Sekolah Minggu HKBP Cinere mengucapkan Selamat merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus selalu
memberkati kita semua. orang. Halo kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu. Mika. Love. Jesus. Kakak, selamat hari Minggu. Ini punya Dimpu. I love Jesus. Dimpu cinta Yesus. Amin. Amin. Dicantik kakak mata situ. Yosef, cinta Yesus. Selamat hari Minggu, kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kakak salam minggu. Sayang Tuhan Yesus. Kakak salam minggu. I love you. I love you. I love Jesus. Saya cinta Yesus.
Jesus. 사랑해요.
kakak sekolah minggu. Hari ini saya akan membuat video tentang doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di hidupku sampai saat ini.